Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Alfan Hidayah ingin melaporkan progres untuk berkarir saya. Nah, di sini alhamdulillah sudah selesai untuk progres menu admin di sub menu dashboard. Sebelumnya kan untuk menu di bawahnya itu sudah selesai semua, tinggal menu ini yang alhamdulillah sudah selesai. Intinya di menu dashboard ini adalah untuk menampilkan highlight informasi dari perkembangan bisnis secara umum gitu, belum secara detail, jadi hanya informasi highlightnya saja. Di sini ada dua baris. Menu baris pertama itu menu transaksi hari ini, jadi untuk transaksi harian itu jumlah masuknya berapa, kemudian transaksi mingguan itu jumlahnya berapa, bulanan, dan sampai tahunan. Nah, ini adalah informasi secara umumnya saja gitu. Kemudian di baris kedua itu ada beberapa grafik yang ditampilkan untuk membantu menganalisis perkembangan dari bisnis dari orang tua saya. Nah, ini ada grafik data kreditor. Ini adalah berisi informasi untuk menampilkan berapa persentase jumlah tiap kreditor di tiap desa gitu. Jadi, misal di desa Batembat ini dari keseluruhan cakupan bisnis itu yang paling banyak gitu. Sini ada 37,5%. Nah, di sini misalkan ada informasi Batembat 3. Berarti di sini ada 3 kreditor yang ada di desa Batembat. Nah, untuk di desa Dawan, desa Kalibaru, Kalteh, dan lain-lain itu ada informasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan saya tambahkan kreditor, misal namanya Vanida Prasetyo gitu, kan dagang ke desa di desa Batembat. Tadi kan 3 orang, dan nomor HP-nya, nomor KTP, contoh saja. Nah, nanti di desa Batembatnya akan bertambah menjadi 4 orang langsung gitu. Nah, ini untuk grafik data kreditor. Kemudian untuk grafik data transaksi, di sini adalah menu secara umum menampilkan grafik perkembangan dari seluruh transaksi gitu. Jadi misalkan di tanggal 8 ini ada transaksinya sebesar 1.100.000, kemudian di tanggal 9-nya ada 3.770.000, kemudian untuk di bulan tanggal 11-nya 1.000. Ini hanya contoh saja. Di tanggal sekarang 14 1.400.000. Jadi akan menampilkan di setiap harinya itu akan ada kenaikan data transaksi atau ada penurunan. Jadi untuk investor itu akan tahu perkembangan dari setiap harinya gitu. Jadi ini hanya headline saja. Nah, nanti untuk secara detailnya ketika investor ingin merekapitulasi semua data, misalkan setiap triwulan atau tiap tahun gitu, nanti bisa mendownload semua data secara detail dari detail data kreditor, data barang, dan data transaksi melewat download ini. Nah, sini akan mendownload semua informasi dalam bentuk format Excel. Nah, seperti ini. Ini bisa dibuka. Nah, seperti ini. Nah, ini akan ada 3 sheet. Nanti akan menampilkan berupa informasi. Misalkan di data kreditor nanti akan menampilkan semua data yang ada di database itu. Nah, juga ada data barang. Sini akan menampilkan semua data barang yang masuk ke kredit barang. Nah, dari informasi jenis angsuran dan lain-lain secara detail, nomor angsuran dan kredit masuk, sisa kredit, dan statusnya itu sebelumnya itu akan tampil di sini. Kemudian untuk sheet yang ketiganya ada data transaksi. Nah, di sini akan menampilkan semua informasi secara detail dari ID kreditor, nama kreditornya, ID barang sama nama barangnya, kemudian ID transaksi, terus tanggal transaksi, dan nominal transaksinya. Seperti itu. Nanti dari sini pembisnis itu bisa langsung merekapitulasi menggunakan beberapa fitur dari Microsoft Excel. Seperti itu. Jadi website ini hanya membantu untuk merekapitulasi database secara detail dari database diambil dalam bentuk format Excel. Nah, ini untuk menu dashboard.
Nah, kemudian saya sudah melakukan triggering untuk database. Sebelumnya itu kan kalau misal saya kan data barang, misalkan sininya belum lunas gitu. Awalnya kan emang defaultnya belum lunas. Nah, ketika saya tambahkan sebuah transaksi, sini kan nggak bisa nambah ya, karena untuk nambahan transaksi itu melalui aplikasi Android, jadi saya manual menggunakan di database ini. Sebelumnya itu kan kalau saya tambahkan transaksi itu, ketika sisa kreditnya itu udah nol, itu status ID-nya itu tetap satu. Satu itu menginterpretasikan akan join ke tabel jenis status. Untuk satu itu belum lunas secara default, jadi ketika ditambahkan pertama kali itu akan satu nilai status ID-nya, nanti berisi informasi belum lunas. Nah, ketika transaksinya sudah ditambahkan sampai sisa kreditnya nol, itu tidak bisa ganti gitu. Nah, di sini saya sudah menambahkan trigger. Nah, di sini ada trigger untuk melakukan triggering. Ketika saya tambahkan transaksi, itu kan akan menambah field di nominal transaksi, akan bertambah. Nah, nanti akan terhubung ke kredit masuk sini, nanti akan masuk ke sini gitu. Nah, semisal saya contohkan untuk barang ini ya, ini kan belum lunas. Di sini total kreditnya misalkan 23 juta, sisa kreditnya itu 27 juta 800.000, itu belum lunas. Nah, ketika saya tambahkan transaksi, misal transaksi terakhir tuh TRS 001. Nah, ini akan otomatis ya nanti di aplikasi Android. Ini untuk barang 11. Barang 11, kreditornya itu 008. 0021 22. Kemudian tanggal sekarang tanggal 14, kemudian misalkan 22 juta 800 ribu. 22 juta. Nah, misalkan segini. Otomatis kan akan melunasi semua kredit di barang. Nah, karena ini kan sisanya segini. Ketika saya tambahkan sini kan otomatis akan lunas. Coba saya tambahkan. Nah, nanti data nominal transaksi itu akan masuk ke sini. Nah, jadi kredit masuknya akan sesuai dengan nominal transaksi yang dimasukkan. Ini 22.800, ini akan masuk ke sini dan akan merubah sisa kreditnya menjadi 0 dan akan mengubah status ID-nya menjadi 2, di mana 2 ini adalah representasi dari tabel jenis status yang berarti sudah lunas. Nah, otomatis ketika saya load lagi sini, nah sudah lunas. Jadi secara otomatis akan merubah komunikasi antar tabel gitu. Ini menggunakan metode trigger database seperti itu. Nah, mungkin itu progres untuk websitenya. Alhamdulillah sudah rampung semua. Insya Allah saya sekarang sedang menggarap untuk ini apa namanya, REST API-nya. Jadi akan membuat sebuah API yang berisi informasi dalam format JSON. Nah, di sini ada tiga API untuk data kreditor, data barang, dan data transaksi. Nah, nanti di sini akan menampilkan semua data dari tiga ini dalam format JSON. Contohnya menggunakan Postman ini. Di sini akan menampilkan semua data. Contohnya ini adalah data transaksi, misal. Nah, dia akan menampilkan semua data transaksi gitu. Nanti data ini yang berbentuk JSON ini akan diambil ke aplikasi Android. Jadi aplikasi Android akan berkomunikasi dengan database, dengan website itu menggunakan API ini. Itu untuk menghubungkan dua aplikasi yang berbeda. Nah, ini belum selesai semua. Ini baru get saja, baru transaksi kreditor misal. Nah, ini data kreditor semuanya gitu. Nah, itu nanti akan dikirimkan ke aplikasi Android akan mengambil data di sini gitu.